Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Khoya namidah. Khoya hamidah. Kamsa hamidah. Tambahin biar gini. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi tentunya kita di obrolan santai episode bonus ya ini Om. Iya. Bisa dibilang episode bonus. Bonus karena kalau yang kemarin itu kan Jawa berkalung besi utama. Ya. Kalau yang ini Jawa berkalung besi tambahan. Tambahan. Teman-teman relevan tahu ini. Nih, besok kalau kita menarik lagi nanti ada Jawa berkalung besi fakultatif gitu. Waduh. Dan teman-teman semuanya, Sobat Javanika semuanya, apa ya? Kali ini kita sudah berada nggak di Jogja ini, kita agak-agak keluar Jawa berkalung besi ini atau kelik-kelikan ini sampai mana ini Om? Pak Kelik. Oh iya. Kelik-kelikan sampai daerah Cepu ya ini? Iya, di Cepu, Kabupaten Blora Mustika, Jawa Tengah. Dan kalau bisa kalian lihat di belakang kita ini kan ada kayak sisa-sisa dari mungkin gerbong, terus ada sisa rel kereta api, dan banyak lah ya. Ini sebenarnya apa, tempat apa sih Om? Sekilas saja. Ya, ini perhutani, kawasan pemangku atau penjagaan hutan KPH Cepu, Mas. Yang ada di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Dan ini di sini juga bisa dibilang banyak koleksinya ya Om ya? Iya. Spesialis apa kalau dia tuh? Kalau di sini lebih ke perhutani, jadi kayu Mas. Kayu ya? Angkutan kayu. Cuman jalurnya ini dulu zaman kolonial itu ada sekitar 300 km lebih. Bulat gitu, karena di daerah Blora ini kan selain, kalau di Cepu ya, kita melihat Cepu itu selain terkenal dengan minyak buminya, juga dengan hasil kayu jati Mas. Oh, Cepu tuh ada minyak buminya juga? Ada di sebelah sini. Ada Pertamina di depan ya. Dan kali ini mungkin untuk tema dari Jawa berkalung besi kali ini mungkin kita akan membahas tentang, kemarin itu terakhir kita bahas apa Tom? Lawang Sewu dan stasiun tercantik ya kalau nggak salah ya. Dan selain cantik-cantik sekarang kita membahas yang nggak kopen, ibaratnya adalah apa ya, sesuatu yang sudah terbengkalai dan mungkin yang akan kita bahas ini adalah rel-rel kereta api yang udah nggak aktif mungkin ya. Iya, kita akan membahas rel kereta api yang tidak aktif. Ini kita ngomongnya global dulu di seluruh Indonesia ya, meliputi Sumatera, Jawa, ada di Pulau Madura dan sedikit di Sulawesi. Sebelum sekarang memang dibangun di Sulawesi, itu dulu kita memiliki kurang lebih 6.000 km. Lantas sekarang itu sekitar 3.500 hingga 400 km. Nah yang 2.000 km ini kemana? Ya, gitu. alasannya apa? Polemiknya apa itu? Iya, jadi jalur-jalur kereta api ini mulai dinonaktifkan ya, dinanoperasikan itu di kisaran tahun antara interval tahun ya 1970 hingga 1980-an awal. Tetapi di era penjajahan militer dari Nippon 1942 hingga 1944 itu juga ada beberapa jalur kereta api yang dicabut, justru hilang sama sekali itu. Kebijakan apa itu yang memutuskan untuk wes yang ini nggak usah dipakai aja lah itu apa? Iya, jadi memang udah nggak berguna atau apa? Iya, kalau kita melihat pas era Nippon ya, itu memang diambilnya relnya itu karena ada kebijakan jalur ini sudah sepi. Kemudian tidak non-operasi karena mengikuti dengan beberapa industri gula atau Saucher Onderneming dari Saucher Fabrik, pabrik gula, itu sudah tidak aktif pasca Malaysia pada tahun 1933. Sehingga jalur ini kemudian mangkrak. Alasan Nippon waktu itu kemudian membongkar karena tujuannya untuk persiapan perang Pasifik Raya. Dilebur-lebur, dibawa ke ada yang ke Banten, Bayah Saketi jalur itu Mas. Terus kemudian yang kedua itu di daerah Sumatera, jadi di Pekanbaru dan di Riau ya, ada di Riau, antara Riau Sumatera Barat. Yang paling panjang itu di Siam, Thailand, sampai Burma atau Myanmar.
Tapi kalau ke depannya ya, kalau kita melihat kan mungkin sering ya buat teman-teman Java nih lihat ada rel kereta api yang mungkin sudah nggak aktif sampai sekarang. Tapi mungkin nggak sih jalur-jalur kereta itu mungkin diaktifkan kembali? Karena ya aku nggak tahu ya, mungkin aku yang kurang update atau apa. Tapi belakangan ini kayaknya jarang ya aku mendengar berita pembukaan jalur kereta api baru. Aktif ya. Sebenarnya ada Mas beberapa. Salah satunya itu jalur di Garut ya. Di Garut itu sampai dengan Cikajang, itu salah satu stasiun tertinggi di Tanah Jawa. Itu sudah mulai direaktifikasi. Sekarang sudah jadi malahan. Terus arah Jogja Magelang juga ada. Ya, Magelang ada, Jogja Magelang, kemudian rencana dulu Jogja Bantul, kemudian ada Tuntang sampai dengan Kedung Jati. Sebenarnya banyak sih Mas, terutama di Jawa Barat akan banyak jalur yang direaktifikasikan. Penyebab-penyebab ini tidak aktif atau tidak operasi itu sebenarnya di tahun 70 hingga tahun 80 itu merebak jalanisasi, sehingga perpindahan dari roda besi berpindah ke roda karet, sehingga itu membuat jalur-jalur kereta api yang ada di lintas cabang itu kemudian dinonooperasikan. Masing-masing benefit dari roda besi dan roda karet itu apa? Roda karet itu bentuknya itu bukan? Ini Mas, roda karet itu sebutan untuk jalan raya. Oh, jalan rayanya. Ya. Oh, kalau roda besi ini roda buat roda karet spesialis kayak gitu. Ini kalau Tamiya ban gabus lah. Ya. Sebenarnya apa ya? Dulu memang kalau kita melihat di era kolonial ya, seperti kita bahas di pokok bahasan pertama, itu kereta api memang digunakan untuk transportasi publik, mengikuti dengan sistem transportasi yang ada di Eropa. Tetapi mendekati tahun 1970, maraknya jalan tol, itu lebih memilih ke angkutan jalan raya, atau masuknya juga beberapa kendaraan dari Jepang, dari Nippon juga, karena dianggap kalau di negara kita itu lebih efisien. Sehingga ini memutus kemudian menonaktifkan sementara transportasi berbasis jalan kereta api atau jalan rel, apapun itu. Karena kalau kita lihat memang kereta api di awal itu dipergunakan untuk angkutan barang, yang kemudian berkembang jadi penumpang, Mas. Gitu. Tapi kalau kita membahas dari beberapa rel kereta api yang nggak aktif ini, apakah dulunya di masing-masing ini punya spesialisasi atau menjadi lintasan favorit itu pernah nggak sih? Pernah. Contohnya di mana? Di Cepu ini, Mas. Di Cepu ini. Iya. Jadi ini kami putuskan untuk memilih karena memang Cepu ini ada beberapa jalur-jalur, dan di awal memang para investor waktu itu tidak minat dengan daerah Blora dan Cepu. Tetapi semenjak ditemukan kandungan tambang minyak bumi dan hutan jati yang sangat luas, dilewatkan Cepu ini, Mas. Karena kalau kita lihat kan memang sepanjang ini, Mas, tadi kita jalan itu kan jati semua. Dan di sebelah timur itu dilintasi dengan Sungai Bengawan Solo, sebelah sana, berbatasan dengan Bojonegoro yang ada di Jawa Timur. Jadi strategis, Mas, daerah ini memang. Kalau kita menilik, ini kita sebenarnya berada di kerajaan Jipang yang terkenal Aryo Penangsang. Ada penangsangnya. Iya, jadi Cepu sendiri itu kan berasal dari ini, Mas. Berasal dari Temancep Eng Pupu, gitu. Jadi Temancep Eng Pupu karena dulu ada prajurit ya dari kerajaan Jipang ini yang sedang ada perperangan lah di bantaran Sungai Bengawan Solo itu dengan kerajaan Pajang. Itu salah satu prajurit ini tertancap di pahanya, Mas, dengan tombak, sehingga disebut Temancep Eng Pupu. Cepu. Itu salah satu toponim ya. Itu yang saya tangkap sih itu, karena kalau kita bilang tentang sejarah kereta api itu memang saya belajar secara literatur sangat dalam, tetapi saat ada di lokasi ini ya yang diceritakan ya residualnya gitu. Langsung retro gitu. Di zamannya Arya Penangsang pun ini udah ada belum sih sebenarnya? Belum ada ya? Belum. Jauh Ya. Jadi ini di akhir abad ke-19. Jadi tahun 1892 hingga tahun 1912, Mas. Berkembangnya pembukaannya di sini. Ini dulu kota yang besar loh, Mas, ini. Jadi ada dua yang saya bisa tangkap itu ada dua. Pertama waktu menjadi kerajaan Jepang, yang kedua saat pemerintah kolonial Hindia Belanda itu memperluas expand di sini, gitu. Sehingga dibangun seperti ini, Mas, sekarang. Tapi kan kita tahu ya, terutama di daerah Cepu ini kan kita berbicara tentang tambang lah, tambang mineral itu kan otomatis bisa mendatangkan komoditas yang paling banyak. Apakah waktu itu tentang perkeretaapian sempat dipusatkan, Cepu kita urusi benar-benar karena mau nggak mau kan minyak komoditas yang lumayan kayak gitu. Benar. Jadi ini berawal dari tahun 1900-an ya. Sewaktu kalau kita tilik itu tentang NIS, Netherlands Indies Spoorweg, maskapai itu tertarik untuk membangun jalur ke sini. Karena waktu itu kan kalau kita lihat dari Semarang kemudian Solo, Jogja.
Tapi kemudian NIS memperpanjang sampai Surabaya. Itu sampai dengan Surabaya Pasar Turi kalau sekarang. Tetapi lebih dahulu yang ada di sini ya unda-undi lah kalau dibilang, itu perusahaan kereta api SJS Mas. Samarang Yuwana Stumtra Maskapai. Yang itu berasal dari Semarang, Semarangnya itu Yurnatan, dekat Kota Tua sekarang. Nah, sekarang jadi ruko, kawasan ruko, stasiunnya. Semarang Yurnatan, kemudian ke Demak, Pati, Kudus, sampai dengan Blora, kemudian ada juga Rembang, Lasem, sampai dengan ke Cepu ini. Sehingga di Cepu ini ada 2 stasiun. Pertama stasiun Cepu NIS sama stasiun Cepu SJS. Tetapi stasiun Cepu SJS ini atau disebutnya dengan stasiun Cepu Kota itu sudah nonaktif sekarang. Tapi kalau di masa sekarang ini Cepu juga punya stasiun, Om? Ada 2, iya. Dan ini kalau masuk dalam lintas utara ya Mas ya, semua kereta berhenti di stasiun Cepu kecuali kereta api Argo Bromo Anggrek yang Kenapa? relasi Surabaya Pasar Turi Gambir. Jadi ini kan kereta api Argo Mas, yang berangkat dari Surabaya Pasar Turi, sekarang berhenti di stasiun Bojonegoro, di Cepu ini LS langsung, Semarang Tawang, Pekalongan, Cirebon, Jatinegara, Gambir. Hanya itu saja, tetapi kereta eksekutif Sembrani berhenti di stasiun Cepu dari Gambir. Apal ya? Apal ya? Kalau dari Jogja ke sini juga bisa. Bisa Naik kereta api Sancaka Utara. Berangkat maghrib sampai sini malam. Tapi kalau kita membahas di luar kereta api, yang sebenarnya Cepu itu punya apa sih daya tariknya? Iya, selain tambang ya Mas ya sebenarnya salah satu tempat ini Mas, heritage loko trans tourism yang ada di sini di sini. Jadi kalau kita berkunjung ke sini sebenarnya kita bisa menikmati lokomotif uap yang ada di depo sebelah sana, dan itu pernah ditulis Mas Genta ceritanya. Iya. Yang dulu masih ingat saya. Sulasmi ya. Iya. Pernah ditulis. Nanti mungkin Sobat Javanika bisa scroll lagi lah dulu yang di akun IG kita pernah kita tulis cerita romansanya seperti apa di sini. Yang template-nya masih pakai koran kalau nggak salah. Iya, pakai koran-koranan itu. Terus kita juga bisa nanti naik ini kereta wisata. Jadi seperti heritage moment tourism di sini. Dan dulu waktu saya ke sini juga sama teman-teman relevan tuh nyewa loko tahun 98. Bisa dijalankan? 98 2018 bisa yang ini Mas, nyewa yang ini. Kalau yang dalam tuh lokomotif uap. Jadi steam lokomotif. Itu dari sini sana Mas, nanti di situ ada jembatan, terus kita sampai ke sana penyimpanan kayu jati sama budidaya bibit. Itu sekitar 4 kilo kalau nggak salah. 4 kiloan masih ke sana naik kereta ya heritage gitu, foto-foto gitu. Tapi kayak model begini itu masih diopening nggak sih sebenarnya? Apa masih dibiarkan ya wes lah ini sebagai bukti pernah ada aja gitu? Ada sebagian yang menjadi bukti ya, seperti dimuseumkan untuk sarana edukasi. Ada juga yang masih bisa berjalan. Salah satunya yang lokomotif diesel di sana. Terus yang ini tuh juga gerbong ini Mas, gerbong heritage juga itu. Penumpang ya kalau itu? Penumpang ya, dan ini khusus seperti untuk kepresidenan, karena dulu Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto kalau dari stasiun Cepu mau ke sini, beliau-beliau ini naik kereta dulu dipakai. Tapi masih jalur di stasiun Cepu Kota masih aktif waktu itu. Ya. Dan kolonial juga sempat ke sini juga ya, karena ada kisah percintaannya itu juga kalau nggak salah waktu itu. Besar Mas ini, jadi memang di akhir abad ke-20 ini dibangun seperti ini. Lantas ada banyak perubahan-perubahan kepemilikan dan pengelolaan manajemen sampai Nippon masuk. Setelah Indonesia merdeka ini menjadi dibawa dari kawasan pemangkuan hutan KPH Cepu Mas, perhutani sampai sekarang. Tapi ketika Nippon masuk dan dia tuh banyak merubah struktur atau skema jalan kereta api itu sebenarnya dalam pikiran mereka tuh apa sih Mas sebenarnya? Ya karena menganggap Nippon ya menganggap kereta api waktu itu adalah sarana transportasi utama kereta api. Jadi untuk pergerakan, untuk mobilisasi, sehingga bahkan dibajak Mas. Karena dulu seingat saya ya di Lawang Sewu itu bahkan untuk beberapa rancangan-rancangan dan RAB kemudian gambar, kalau sekarang di ide ya macam-macam itu disita oleh Nippon, diambil. Jadi mereka sangat ingin menguasai kereta api gitu, karena dipergunakan untuk sarana-sarana mereka, untuk sarana perang, pembangunan, pengangkutan hasil bumi. Karena berbeda saat dijajah oleh Belanda, kolonial Belanda itu lebih membangun, sementara memang Nippon ini menarik banget semua. Jadi bahkan sampai apa ya, komoditas hasil bumi, termasuk makanan, angkutan semua, termasuk kayu jati, termasuk baja ya, besi-besi itu diangkut semua dan kereta api bawa ke pelabuhan.
Tapi akhirnya perkeretaapian Indonesia waktu itu berhasil dikuasai oleh Nippon apa enggak? Atau ada beberapa stasiun atau beberapa pihak yang menolak itu ada apa enggak? Hampir semuanya dikuasai, tetapi pada tanggal 28 September tahun 1945 itu AMKA ya, Angkatan Muda Kereta Api dibantu beberapa pahlawan dan angkatan muda lainnya itu berhasil merebut dari tangan penjajah Jepang. Dan setiap tanggal 28 September itu diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Jadi berbeda dengan ulang tahunnya yang kemarin tanggal 10 Agustus. Itu kan kereta api pertama meluncur di Tanah Jawa. Tetapi Hari Kereta Api Indonesia itu setiap tanggal 28 September. Ya. Ini sedikit melenceng dari pertanyaan ya Om ya. Aku tuh sebenarnya lupa ya, Indonesia tuh Jepang menguasai Indonesia tuh berapa tahun Om? Di awal itu kan ini perhitungannya itu kan ini ya Mas ya, enggak ini ya, tetapi hampir 3,5 tahun. Jadi 3,5 tahun. ada interval pertama itu kan di bulan Maret 1942. Lebih tepatnya kan tanggal 6 ya, 6 Maret 1942 sampai di bulan Oktober. Jadi waktu tanggal 6, tanggal 9, tanggal 6 Agustus 1945 itu kan Hiroshima dibom atom. Kemudian tanggal 9 Nagasaki. Tanggal 17 antara tanggal 13 sampai 14 itu sebenarnya ada pengakuan penyerahan. Jepang menyerah, kemudian tanggal 7 Indonesia merdeka, tetapi sebenarnya sampai bulan Oktober itu Nippon masih ada di Indonesia, bahkan sampai akhir tahun 1945. Dan kalau yang aku tangkap dari kisah tahun, ya kisah itu kan ibaratnya kalau Jepang itu kan di Indonesia tuh cara masuknya bisa dibilang kasar ya ibaratnya ya. Sebenarnya mereka dapatkan itu apa sebenarnya? Jalur kereta, wes tutup ya, rusak ya, jumui ya lah. Sebenarnya gitu. Ini menduduknya itu seperti ini bahasanya invasi ya. Inflasi ya. Pendudukan tuh membawa semua yang ada di negara jajahan. Kalau pola pikirnya sebenarnya berbeda Mas. Sebenarnya Nippon yang ke Indonesia itu adalah mereka dari militer, angkatan darat terutama, angkatan laut, angkatan darat yang ke Indonesia. Tetapi kalau Belanda itu sudah menghuni, sudah menempati. Sehingga Belanda itu kalau kita menghitung indeks umur rasio dari suatu bangunan itu ada yang ratusan tahun, bahkan ada yang 200-300 tahun awet-awet ya Mas, karena menganggap jika Nippon tidak masuk ke Indonesia, kemudian tidak terjadi wabah flu Spanyol waktu itu, dan juga krisis Malaysia, Belanda sebenarnya ingin di Indonesia ini selama-lamanya, sehingga mereka membawa istrinya, membawa anaknya untuk tinggal di Hindia Belanda atau Indonesia waktu itu. Tetapi Jepang berbeda, Jepang datang ke sini memang tujuannya militer, dan beberapa dari mereka masih muda-muda, prajurit-prajurit yang masih muda, baru menikah, sehingga sewaktu di Indonesia ini mereka juga tidak hanya menjarah segala aset ataupun sumber daya alam, tetapi juga para perempuan waktu itu yang dipaksa, maaf untuk melayani nafsu ya, serdadu Jepang atau disebut dengan Jukun Ianfu itu Mas. Salah satu cerita tentara Jepang ya inilah pernah kita tuliskan di salah satu buku terbaru Kisah Tanah Jawa. Sekali-sekali promosi nggak apa-apa ya. Mumpung sudah 1 juta subscriber. Iya, ini tenang, ini sudah kita siapkan untuk survei ke Alas Purwo. Dan nanti insya Allah nggak hanya Alas Purwo. Iya, tinggal kita ke sana. Jadi tadi teman-teman sedikit cerita tentang tentara Jepang, mungkin kalau kalian penasaran, aku juga sebenarnya penasaran, sangat penasaran sekali dengan Jepang. Kayak mereka itu cuma tahun yang nggak banyak tapi bisa menguasai sampai segitunya. Kita pernah menuliskan buku tentang kisah Jepang di Indonesia di buku Gua Jepang ya Om. Iya benar. Baru aja rilis. Iya. Buat kalian mungkin yang punya rezeki berlebih, pengen membaca itu udah pernah kita tuliskan. Iya. Gitu sih. Jadi lu bisa membayangkan nggak sih Om? Iya. Andai Indonesia itu masih jadi Hindia Belanda, akan semegah apa arsitektur yang ada di Indonesia sekarang? Ini bukan bermaksud kita menjadi anak bangsa yang kurang ajar ya maksudnya. Ini hanyalah perandaian-andaian aja.